jam 11, paling lambat 11.15 karena beliau harus ke bandara. Oleh karena itu saya mohon untuk pertanyaan straight to the point. Silakan Prof. Armin, Pak Dekan Visip pertama. Terima kasih Prof. Yang terhormat Pak Menko Polhukam, Ibu Rektor, dan semua teman-teman yang hadir. Menarik sekali ceramah Pak Menko Polhukam. Ini cocok. Prof, ini saya mau undang kuliah tamu di Pemikiran Politik Indonesia, mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, karena saya kira ini memang perlu diluruskan sejarah pemikiran politik Indonesia ini, Prof. Baik, demokrasi itu dasarnya atau salah satu fondasinya itu adalah aturan, dan aturan itu harus dijunjung tinggi. Karena demokrasi tanpa dilandasi aturan main itu akan melahirkan pemerintah yang otoriter dan oligarki, dan melahirkan masyarakat yang suka anarkis. Jadi Indonesia ini prasyarat demokrasinya tidak dipenuhi, Pak, baru kita berdemokrasi. Karena prasyarat demokrasi itu minimal 4, itu equality, menghargai aturan main, bertoleransi terhadap perbedaan, dan kelas menengah yang kuat, ekonominya yang kuat. Nah, ditambah lagi pembuat aturan yang menurut J.J. Rousseau itu harus yang paling pintar di antara kamu, supaya dia bisa membuat aturan yang bisa mengantisipasi seluruh potensi kejahatan manusia sebelum manusia melakukan kejahatannya. Persoalannya pembuat aturan kita DPR, DPRD, DPR RI, syaratnya itu hanya tamatan SMA, Pak, termasuk Presiden Republik Indonesia, tamatan SMA atau sederajat. Jadi syarat pendidikan yang merupakan saringan, itu saringan bocor, Pak, karena sampah juga bisa masuk, karena tamatan SMA atau sederajat itu bisa pakai A, pakai B, dan pakai C. Kalau itu yang menjadi anggota dewan berarti tidak pernah sekolah. Itulah yang dipercayakan membuat aturan main. Jadi kalau aturan yang dibuat itu buruk, bagaimana mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat? Nah, itu persoalannya. Jadi saya kira persyaratan jadi anggota dewan dengan presiden, bupati, gubernur ini harus diperbaiki, Pak. Jadi kalau mau jadi pemerintah ya sekolah, jangan naikkan baliho, sekolah dulu. Nah, ini yang kedua, voting memang pilihan terakhir dalam demokrasi. Saya setuju itu, karena memang tidak mungkin semua orang sepakat karena kepentingan yang berbeda-beda. Persoalannya, apakah orang yang memvoting ini berangkat dari Pancasila, yaitu hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Karena banyak anggota DPR bukan hikmah kebijaksanaan, Pak, tapi hikmah keuangan. Baru bermusyawarah, akhirnya lahirlah aturan-aturan yang melahirkan diktator mayoritas. Mayoritas memaksakan kehendaknya kepada minoritas, dan minoritas harus tunduk dan patuh pada aturan yang dia tidak setujui. Karena itu salah satu ketidakadilan yang sangat vulgar dalam demokrasi adalah kita harus tunduk dan patuh pada peraturan yang kita tidak pernah ditanya apakah kau setuju dengan peraturan itu atau tidak. Itu ketidakadilan yang sangat vulgar yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini penting dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Kemudian saya setuju. Bisa dipersingkat, Prof? Oh, singkat. Saya setuju Pak Menteri mengatakan bahwa voting itu pilihan dalam demokrasi, apalagi Indonesia ini dibuat dengan voting. Tapi perlu diketahui Pak Menteri bahwa para pendiri Republik voting itu didahului dengan salah istihara, Pak. Salah istihara dulu baru dia menjatuhkan pilihan. Kalau sekarang anggota dewannya makan di warung, Pak, ribut satu hari sebelumnya setelah lobi di warung, di restoran,
selesai besok, tidak ada keributan. Jadi keributan itu hanya dijadikan ancaman untuk lobby. Dan setelah lobby dan penyelesaian secara adat telah dilakukan, selesai masalah. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Itu saja karena saya dibatasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Armin. Nanti kita